Selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan mohon maaf kepada teman-teman atas kendala pada tadi. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah sehingga bisa melaksanakan presentasi meskipun secara online. Sebelum memasuki pembahasan presentasi, saya akan menentukan peraturan dalam forum ini, yaitu saya akan memberikan 2 pilihan kepada teman-teman. Yaitu yang pertama, setiap kelompok akan saya berikan kesempatan untuk 1 kali bertanya di akhir presentasi, atau untuk pilihan kedua, yaitu di akhir presentasi saya beri 2 sesi tanya jawab, setiap sesi diberikan 2 pertanyaan. Baik, untuk forum lebih setuju untuk pilihan pertama atau pilihan kedua? Bisa dijawab melalui chat group atau bisa on mikrofon untuk menjawab pertanyaan tersebut. Satu mungkin. Iya. Oke, baik. Saya lebih enak yang satu. Baik, semua setuju untuk pilihan pertama, yaitu setiap kelompok saya berikan kesempatan 1 kali bertanya di akhir presentasi. Ya. Oke, terima kasih. Mantap. Oke, Polo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terkopi dengan jelas ya, teman-teman? Jelas. Terkopi. Jelas. Wah, sinyalnya pasti bagus. Baik, langsung saja menuju ke presentasi. Sudah saya share screen dan bisa dipin agar share screen tetap ada di atas ya. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi pada bab sistem ekskresi manusia. Kami dari kelompok 3, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota. Yang pertama, Arkananta Natania, absen 7. Yang kedua, Aulia Devi Lestari, absen 9. Yang ketiga, Pramudia Suryawardana, absen 25. Yang keempat, Resti Amanda Putri, absen 27. Yang kelima, Rima Nur Hidayah, absen 29. Dan yang terakhir, saya sendiri, yaitu Zalfa Putri Arfiliasia, absen 33. Memasuki definisi dari sistem ekskresi manusia. Ekskresi merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme yang bersifat racun, seperti contohnya karbon dioksida, uap air, urin, dan keringat. Jadi, zat yang dikeluarkan oleh tubuh yang bersifat racun. Jadi memang dalam sistem ekskresi ini zat-zat yang ada di dalam tubuh kita memiliki zat yang tidak
berguna yang harus dikeluarkan melalui sistem ekskresi tersebut. Sistem ekskresi pada manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kulit, yang kedua yaitu paru-paru, yang ketiga yaitu ginjal, yang keempat yaitu hati. 4 organ tersebut merupakan organ yang ada pada sistem ekskresi manusia, yang setiap organnya memiliki fungsi serta memiliki mekanisme tersendiri dalam sistem ekskresi atau dalam pengeluaran zat sisa metabolisme. Yang pertama, kita memasuki organ kulit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya, struktur, fungsi, serta gangguan penyakit yang ada pada organ tersebut. Kulit merupakan organ terluar yang menutupi seluruh tubuh dengan luas keseluruhan kurang lebih 2 meter persegi. Ketebalan kulit di setiap tubuh berbeda-beda. Jadi di setiap bagian tubuh pasti ketebalan kulitnya berbeda-beda. Mungkin di bagian wajah yang kulitnya lebih tipis, lebih sensitif, di bagian kaki yang mungkin lebih tebal dan tidak rentan untuk terkena berbagai Yang selanjutnya kita memasuki lapisan struktur kulit manusia. Lapisan struktur kulit manusia pada intinya dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hidrodermis. Epidermis merupakan kulit terluar, lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami pendewasaan. Bisa dilihat dalam gambar bahwa epidermis diletakkan di bagian paling atas kulit, yaitu paling luar, di mana di situ terdapat stratum corneum, yaitu lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, serta terdapat lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Dan di bawahnya terdapat stratum germinatium yang terus membentuk sel baru ke arah luar untuk menggantikan sel kulit yang terlupas. Jadi mungkin yang dimaksud epidermis di sini itu juga dibagi lagi menjadi 3 bagian. Terdapat stratum corneum, itu kulit yang mati. Jadi ketika mungkin sudah sering mendengar bahwa kulit manusia itu memang bisa melupas, atau bahasa kita lebih mengenalnya itu glodoki. Nah, itu mungkin yang disebut dengan stratum corneum. Dan terdapat stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin, serta yang paling bawah dalam epidermis yaitu stratum germinativum yang akan membentuk sel baru. Jadi ketika kulit kita terlupas, sel tersebut yang akan menghasilkan sel baru untuk menjadi menggantikan kulit yang mengelupas tadi. Lalu terdapat lapisan kulit epidermis pada lapisan kulit epidermis tidak memiliki pembuluh darah maupun serabut saraf. Jadi ketika kulit terluar kita terluka, itu tidak akan menimbulkan luka darah atau luka yang serius. Dia masih bisa menghasilkan sel baru untuk menghasilkan kulit yang baru lagi karena terdapat stratum germinativum tadi. Memasuki lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis, yang disebut juga kulit jangat, yang terletak di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, saraf kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan kelenjar keringat ini memiliki pangkal yang menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Di situ di gambar bisa dilihat jelas salah satu contoh bulu rambut pada kulit manusia. Di bagian ujung itu terdapat pangkal yang menggulung, itu disebut kelenjar keringat. Serabut saraf ini yang meningkatkan kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Lalu kelenjar keringat akan menyerap air
ion-ion NaCl dan urea dari dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui pori-pori. Serabut saraf juga meningkatkan kelenjar keringat karena mendapat rangsangan dari hipotalamus atau bagian otak yang berfungsi sebagai pengendali suhu tubuh. Kelenjar keringat mengeluarkan garam, urea, dan amonia yang memapakan kotoran hasil metabolisme nitrogen dalam tubuh. Dan mengeluarkan keringat yang mengandung protein berlemak. Jadi di sini fungsinya kelenjar keringat itu mengeluarkan keringat yang mengandung protein berlemak serta garam, urea, dan amonia. Maka dari itu kenapa keringat manusia cenderung lebih asam jika dirasakan ya, tapi nggak usah dirasakan teman-teman. Lanjut ke lapisan yang paling dalam dari kulit yaitu hidrodermis. Lapisan ini berada di bawah lapisan dermis, merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi menyatukan kulit pada otot, serta berfungsi menjaga suhu tubuh karena tersusun antar jaringan lemak. Jadi bukan pembatas. Jadi yang menggabungkan antara kulit terluar kita dengan otot biasa disebut lapisan hidrodermis. Fungsi kulit di sini yang pertama yaitu sebagai proteksi yang melindungi organ tubuh dari kontak mekanis, melindungi tubuh dari bahaya paparan sinar UV dan infeksi patogen. Lalu regulasi penentu warna kulit, pembentukan vitamin D, dan sebagai sistem ekskresi. Dalam sistem ekskresi sendiri, fungsi kulit memiliki fungsi sebagai pengeluaran kotoran atau racun dan senyawa berlebihan yang dikeluarkan dalam bentuk keringat agar tubuh terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Jadi dalam sistem ekskresi, fungsi kulit yaitu mengeluarkan racun-racun dalam bentuk keringat. Tapi mungkin dalam fungsi kulit yang lain, yang pertama itu pasti yang utama yaitu sebagai pelindungan organ tubuh. Keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit mengandung air dan berbagai jenis garam, misalkan NaCl. Faktor yang memicu keluarnya keringat, yang pertama aktivitas yang berlebih. Maka dari itu kenapa kita ketika melakukan aktivitas yang berat seperti olahraga atau aktivitas kegiatan lainnya yang berat, itu keringat terproduksi lebih banyak. Yang kedua yaitu suhu tinggi, yaitu suhu panas. Jadi ketika kita di bawah paparan sinar matahari, di siang hari mungkin keringat yang keluar dari tubuh kita lebih banyak dari biasanya. Proses penguapan keringat dari permukaan kulit akan melepaskan panas tubuh sehingga suhu tetap stabil. Jadi ketika kita terkena panas matahari atau suhu yang sangat tinggi, badan kita memiliki proteksi agar tetap memiliki suhu yang stabil dengan cara mengeluarkan keringat tersebut. Mekanisme dalam sistem ekskresi kulit, yang pertama yaitu ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh naik dan memberi rangsangan kepada hipotalamus. Hipotalamus tadi yang sudah dijelaskan bahwa dia bagian otak yang berfungsi sebagai pengendali suhu tubuh ya. Jadi rangsangan tubuh kita akan mengenai ketika terkena suhu yang tinggi,
tubuh kita menerima koneksi, hipotalamus tadi menerima koneksi bahwa kita berada di suhu yang tinggi dan memberi rangsangan kepada hipotalamus tadi. Yang kedua, hipotalamus tersebut setelah mendapat koneksi, setelah terkena rangsangan, mereka memberi rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Saraf simpatik itu adalah saraf yang menerima. Lalu yang ketiga, saraf simpatik memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Kelenjar keringat itu yang dikenai panah yang berwarna panah berwarna hitam. Di bagiannya itu ada seperti benang kuning yang tergulung-gulung. Nah, itu adalah kelenjar keringat. Selanjutnya, setelah kelenjar keringat dikenai sinyal oleh saraf simpatik tersebut, mereka akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Keringat ini mengandung kotoran dan zat-zat sisa yang tidak terpakai dalam tubuh. Nah, jadi penjelasan ini tadi merupakan mekanisme keluarnya keringat dari tubuh yang mungkin bisa disingkat di mana ketika kita berada di suhu yang tinggi, hal tersebut akan ditangkap sinyalnya oleh hipotalamus dan disampaikan rangsangannya ke saraf simpatik. Lalu setelah saraf simpatik menerima rangsangan tersebut, akan dibagikan sinyalnya kepada seluruh kelenjar keringat yang ada di kulit. Lalu kelenjar keringat akan memproduksi cairan keringat yang lebih banyak agar suhu yang ada di dalam tubuh kita tetap stabil. Baik, karena tadi sesuai peraturan sesi tanya jawab kita terakhir, saya lanjutkan untuk organ yang kedua. Ini tadi barusan terjadi kesepakatan, biasanya gangguan kita taruh di paling akhir, tapi ini gangguan saya bahas di setiap organ yang sudah kita bahas. Karena kan kelompok kami inginnya membagi menjadi dua pertemuan. Untuk yang pertemuan pertama kami selesaikan 3 organ terlebih dahulu. Lanjut pada gangguan dan penyakit masih sama dalam organ kulit, yaitu yang pertama serosis, serosis adalah keadaan kulit yang tampak kering dan kasar. Keadaan ini terjadi pada seluruh tubuh, terutama pada tungkai bawah yang diakibatkan oleh kelembapan kulit yang rendah. Kelainan ini ditandai adanya rasa gatal, sehingga terjadi peradangan pada permukaan kulit. Yang kedua yaitu jerawat. Jerawat adalah kondisi abnormal pada kulit akibat produksi kelenjar minyak yang berlebih, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penyumbatan pada saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Kondisi ini dapat mengakibatkan kulit menjadi meradang. Yang selanjutnya yaitu biang keringat. Biang keringat adalah gangguan yang ditandai dengan adanya bintil-bintil kecil berwarna merah yang menonjol pada bagian kulit. Gangguan ini dapat terjadi karena saluran kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut dapat mengakibatkan bintil-bintil kemerahan yang disertai rasa gatal pada kulit. Selain itu, sumbatan tersebut juga dapat dipicu oleh bakteri Staphylococcus epidermidis. Jadi biang keringat mungkin lebih sering kita temui pada lipatan-lipatan kulit
di mana ketika kita mengeluarkan keringat, lipatan kulit tersebut susah untuk mentransfernya mungkin ke dalam baju kita atau terkena suhu angin dari luar. Maka dari itu kenapa sering terjadi biang keringat di lipatan seperti mungkin leher, karena itu bagian tubuh yang sering keluar keringat, namun keringatnya tertutup di bagian kulit itu saja. Yang selanjutnya yaitu lentigo. Lentigo ditandai adanya bercak-bercak hiperpigmentasi pada kulit yang berwarna coklat hitam. Jika bercak ini terdapat pada kulit yang terkena sinar matahari disebut solar lentigo. Yang selanjutnya yaitu kanker kulit. Kanker kulit adalah pertumbuhan sel-sel kulit yang bersifat ganas. Sifatnya tidak terkendali. Kanker ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain paparan zat karsinogenik, paparan sinar UV, menurunkan daya tahan kulit, dan berkurangnya melanosit. Yang terakhir yaitu eksim atau dermatis. Sebenarnya banyak gangguan-gangguan penyakit pada kulit jika kalian mencari di internet, cuman kita hanya mengambil beberapa sampel saja yang akan kita presentasikan. Gangguan yang terakhir ini, eksim ditandai dengan kulit yang meradang dan mengalami iritasi. Eksim ini apabila dibiarkan dapat menimbulkan rasa gatal dan memicu terjadinya infeksi. Oleh karena itu, eksim perlu diobati untuk menghilangkan rasa gatal. Masuki bagian yang kedua yaitu paru. Paru-paru adalah organ pada sistem ekskresi, sistem pernafasan atau respirasi, dan berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi. Dalam sistem ekskresi ini, paru-paru memiliki fungsi sebagai pengeluaran karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Paru-paru manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Pada paru-paru kiri terdapat 2 lobus dan paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Pada paru-paru memiliki beberapa anatomi dan morfologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pleura. Pleura adalah membran atau selaput tipis yang berlapis ganda yang berfungsi sebagai melindungi paru-paru, yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan yang disebut dengan cairan serous. Fungsinya untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernafas. Jadi cairan ini yang menjaga bagian dalam paru-paru agar tidak saling bergesekan saat melakukan difusi oksigen serta karbon dioksida. Yang kedua yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan trakea sebelum paru-paru. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi mencegah infeksi. Hal ini dikarenakan bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel yang bersilia atau berambut dan lendir. Sel-sel inilah yang nantinya menjebak bakteri pembawa penyakit untuk tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi setelah oksigen masuk, mungkin ini hampir sama dengan penjelasannya dengan sistem pernafasan, karena memang pada intinya paru-paru merupakan organ pernafasan untuk respirasi udara.
Jadi setelah oksigen masuk melalui tenggorokan, masuk kepada 2 percabangan yang dinamakan bronkus tadi. Nah, setelah melewati 2 percabangan, masuk lagi ke dalam paru-paru dengan cabang yang lebih banyak dan lebih kecil yang dinamakan bronkiolus, yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus dari 2 percabangan tadi ke dalam alveolus. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Dan pada ujung alveolus, bagian dari anatomi paru yang satu ini merupakan kelompok terkecil yang disebut kantung alveolus di ujung bronkiolus. Setiap alveoli adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler. Alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Sebenarnya dalam organ paru-paru ini saya seharusnya tidak perlu terlalu membahas mengenai anatomi dan morfologi karena nanti menjadi lebih ke dalam penjelasan pada sistem pernafasan, bukan pada sistem ekskresi. Jadi pada intinya paru-paru ini hanya kami bahas bagaimana jalan keluarnya karbon dioksida setelah terjadinya inspirasi atau masuknya oksigen ke dalam tubuh kita. Nah, proses ekskresi pada paru-paru ini yaitu oksigen masuk melalui saluran pernafasan menuju paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat struktur alveolus yang berguna untuk difusi atau perpindahan zat antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida ini bergerak dari tekanan parsial yang tinggi ke parsial yang rendah. Tekanan parsial oksigen di paru-paru lebih tinggi atau besar dibandingkan kapiler darah karena oksigen yang masuk. Sehingga oksigen berdifusi ke pembuluh darah dan dari pembuluh darah dibawa menuju jaringan tubuh yang digunakan untuk respirasi sel membentuk tenaga atau yang disebut ATP. Hasil samping respirasi berupa karbon dioksida dan uap air. Untuk tekanan parsial ini sendiri yaitu tekanan yang dimiliki masing-masing gas pada suatu campuran sehingga tekanan tiap gas tidak dipengaruhi keberadaan gas lain. Gangguan dan penyakit pada paru-paru diantaranya yang pertama tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintik-bintik kecil. Gejala penyakit TBC diantaranya batuk berkepanjangan yang disertai dahak atau biasanya dahak bisa juga bercampur dengan darah. Sesak nafas, nyeri pada dada, demam lebih dari sebulan, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, serta badan lemah dan lesu. Itu merupakan gejala penyakit tuberkulosis. Jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Yang selanjutnya yaitu pneumonia. Pneumonia adalah penyakit peradangan paru-paru pada bagian alveolus akibat infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae atau coronavirus. Jadi coronavirus juga bisa menyebabkan pneumonia guys ternyata. Peradangan pada alveolus tersebut dapat menyebabkan terbentuknya cairan kental di dalam kantong alveolus sehingga pertukaran gas menjadi terganggu. Akibatnya oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang. Gejala-gejala penyakit pneumonia diantaranya batuk berdahak, demam, nyeri dada saat bernafas, serta kelelahan dan nyeri otot. Yang selanjutnya yaitu emfisema. Emfisema adalah penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Gejala yang dialami oleh penderita emfisema diantaranya sulit bernafas, batuk kronis, nafsu makan berkurang sehingga berat badan menurun dan sering kelelahan. Perbedaan dari emfisema dan pneumonia tadi, kalau emfisema itu fungsi alveolusnya yang error atau tidak normal, jika pneumonianya tadi alveolusnya yang dikenai oleh peradangan.
Yang selanjutnya kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel pada paru-paru yang tidak terkendali. Yang tadi kanker-kanker bersifat ganas. Penyakit kanker paru-paru dapat dipicu karena masuknya zat-zat yang bersifat karsinogenik seperti asap rokok, debu, polusi udara. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit kanker paru-paru antara lain batuk disertai darah, berat badan menurun secara drastis, nyeri di bagian dada, dan sulit bernafas. Yang terakhir yaitu pleuritis. Pleuritis adalah penyakit peradangan pada pleura, pada selaput paru-parunya yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya akumulasi cairan pada pleura. Gejala yang dialami oleh penderita pleuritis diantaranya nyeri pada bagian dada dan batuk kering. Masuk organ yang ketiga yaitu hati. Hati adalah organ dalam manusia yang berukuran paling besar, yang terletak di sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Beratnya sekitar 1,5 kilo atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Struktur hati. Hati terdiri atas lobus kiri dan lobus kanan. Lobus kanan lebih besar daripada lobus kiri. Selain itu, lobus kiri memiliki bentuk yang lebih runcing daripada lobus kanan. Bisa dilihat pada gambar bahwa lobus kiri memang berukuran lebih kecil. Bagian yang kedua yaitu ligamen varsi morsis. Antara lobus kanan dan kiri dipisahkan oleh ligamen falsi morsis ini, yang berfungsi sebagai penyangga hati agar bisa tetap berada pada tempatnya. Jadi yang ditunjuk panah itu yang berwarna lebih muda daripada lobus kiri dan kanan, itu yang disebut ligamen varsi morsis. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Lobulus berbentuk segi enam atau heksagonal. Pada bagian bawah lobus terdapat kantung empedu yang terhubung dengan saluran empedu. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan ini, hati terdapat pembuluh darah, arteri hepatika, dan vena porta hepatika. Pertemuan antara arteri hepatika dan vena porta hepatika membentuk sinusoid, yang kemudian terjadi spesialisasi sel yang membentuk sel Kupffer. Sel ini bertugas memfagositosis sel darah merah dan akan menghasilkan zat warna empedu. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli biliaris.
Fungsi hati yang pertama yaitu menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Yang kedua, menyimpan berbagai vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh, seperti albumin, globin, globulin, fibrinogen, dan trombin. Yang keempat, hati memiliki fungsi dapat menetralkan racun. Dan yang terakhir yaitu mengekskresikan cairan empedu. Jadi dalam hati, yang diekskresikan yaitu cairan empedunya. Sistem ekskresi pada hati. Hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati lalu dikirim ke sumsum tulang merah, sementara hermin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan di dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Jadi kaitannya dengan ginjal, cairan ini tadi yang dioksidasikan menjadi urobilin ini tadi yang akan menghasilkan warna kekuningan pada urin. Maka dari itu kenapa urin manusia berwarna kuning, karena terdapat cairan urobilin ini tadi. Selanjutnya yaitu produksi cairan empedu oleh hati. Hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800 sampai 1000 ml setiap harinya. Cairan empedu mengandung asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lecitin, dan zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliverdin tadi, serta beberapa jenis ion. Cairan empedu berguna untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan enzim lipase, mengubah cat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air, serta membentuk urea dan amonia. Gangguan dan penyakit pada hati. Hepatitis atau radang hati yang disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan dengan dosis tinggi, atau dapat juga terjadi karena infeksi virus hepatitis. Yang kedua yaitu sirosis hati atau pengerasan organ hati yang disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi obat-obatan dan minuman yang beralkohol. Selain itu juga disebabkan oleh adanya sel tumor atau kanker. Yang ketiga yaitu Wilson atau penyakit turunan, disebabkan karena tingginya kadar zat tembaga dalam tubuh. Penyakit Wilson ini merupakan kelainan bawaan yang menyebabkan terlalu banyak tembaga menumpuk di organ. Pada penyakit Wilson ini, tembaga tidak dihilangkan dengan benar melainkan berakumulasi, mungkin ke kadar yang mengancam jiwa. Gejala biasanya dimulai pada usia 12 sampai 23 tahun. Gejala penyakit ini termasuk pembekakan, kelelahan, sakit perut, dan gerakan yang tidak terkendali atau terkoordinasi dengan buruk. Pada pertemuan kali ini, saya hanya akan membahas bagian organ kulit, hati, dan paru-paru. Pertemuan selanjutnya, saya akan membahas mengenai organ ginjal, karena mungkin organ ginjal berbeda dengan organ lainnya. Dia memiliki penjelasan yang mungkin lebih banyak dan lebih detail serta spesifik, karena memang ginjal lebih banyak penjelasannya.
Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya akan mengembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, untuk pertanyaan kita mulai dari kelompok 2. Silahkan untuk memberi pertanyaan, 1 kali pertanyaan. Ya. Baik, untuk pertanyaan bisa dilakukan melalui chat pada Google Meet atau menyalakan mikrofon. Dan juga untuk setiap pertanyaan silahkan menyebutkan nama dan asal kelompok. Terima kasih. Saya izin mau bertanya. Ya, silahkan. Ya. Perkenalkan, saya Isher dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Terkadang kan bagi sebagian orang itu kan sering ya menggunakan produk bukan. Sering ya menggunakan sesuatu yang digunakan untuk membuat kulitnya itu tambah putih gitu, tambah pokoknya tambah bagus lah. Nah, itu apakah penggunaan itu ada efek sampingnya bagi tubuh? Terus apakah itu bisa mempengaruhi dari fungsi organ kulit itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 telah memberikan pertanyaan. Untuk selanjutnya, kelompok 3, nanti jawaban akan kami tampung terlebih dahulu. Baik, silakan untuk kelompok 3 memberikan pertanyaan. Silahkan untuk kelompok yang lain, mungkin kelompok pertama atau kelompok 1, kelompok 4, atau kelompok 5 memberikan pertanyaan. Permisi. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Muhammad Eka dari kelompok 4. Mohon izin bertanya. Tadi kan dijelaskan jumlah lobus pada paru-paru itu berbeda. Yaitu mengapa alasannya kok jadi berbeda? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Eka telah memberikan pertanyaan. Jawabannya akan kami sampaikan pada sesi akhir. Untuk selanjutnya, untuk kelompok yang lainnya bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Halo, saya mau tanya.
Baik, silahkan untuk Saya pertanyaan. Eifevan Mahdi dari kelompok 5. Saya mau bertanya. Tadi kan Anda menyebutkan bahwa emfisema memiliki gejala-gejala sulit bernafas, batuk kronis, nafsu makan berkurang, dan lain-lain. Nah, apa hubungannya ketidaknormalan susunan alveolus itu dengan nafsu makan? Terima kasih. Mohon diulangi untuk pertanyaannya, Ain. Tadi kan Anda menyebutkan bahwa emfisema itu memiliki gejala-gejala seperti sulit bernafas, batuk kronis, nafsu makan berkurang, dan lain-lain. Nah, apa hubungannya ketidaknormalan susunan alveolus itu dengan nafsu makan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, kurang satu kelompok untuk memberikan pertanyaan. Mungkin teman-teman dari kelompok yang belum bisa memberikan pertanyaannya. Baik, mohon izin. Iya, silahkan. Kami dari kelompok 3, dari kelompok hormon yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama yaitu Astri Silya Riananda, absen 8. Yang kedua Bagus Dermawan, absen 10. Yang ketiga Renanda Aulia Priambudi, absen 26. Yang keempat Dikta Azahwa, absen 14. Yang kelima Fani Nur Aini Mawadatu, absen 16. Yang keenam Hensel Oktavian Zainur Rohim, absen 18. Yang ketujuh saya sendiri Reza Nur Iksan, absen 28. Dan yang ke-8 yaitu Zufatun Nikmah, absen 34. Kami telah berdiskusi dan menyimpulkan satu pertanyaan, yaitu mengapa bisa terjadi keringat buntat, lalu apa hubungannya dengan sistem ekskresi pada kulit manusia? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Baik, saya dari kelompok 3 atau kelompok ekspresi meminta waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawaban dari teman-teman sekalian.
Ya.
Baik, karena waktu sudah lewat 5 menit, saya akan mengembalikan waktu kepada tim presentasi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih. Terima kasih moderator telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk menjawab. Karena sudah terdapat 4 pertanyaan yang kami tampung dari setiap masing-masing kelompok, kami akan menjawab. Yang pertama pertanyaan dari Muhammad Eka Prayoga. Mengapa jumlah lobus pada paru-paru pada bagian paru-paru berbeda? Baik, paru-paru kanan memiliki jumlah lobus sebanyak 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Perbedaan ini karena pada rongga dada sebelah kiri terdapat jantung yang mengakibatkan paru-paru kiri memiliki jumlah lobus lebih sedikit karena berbagi ruangan dengan jantung. Itulah mengapa kedua lobus pada paru-paru berbeda. Apakah bisa dipahami jawaban dari saya? Alhamdulillah sudah, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Muhammad Izar dari kelompok 2. Apakah penggunaan skincare pada kulit memiliki efek samping dan bisa mengganggu fungsi pada organ kulit? Benar begitu pertanyaannya? Ya, benar sekali. Di setiap kulit, karena kulit setiap individu itu memiliki sensitivitas yang berbeda-beda, jadi mungkin juga setiap individu memiliki dampak positif dan negatif tersendiri ya, sesuai tingkatan sensitivitas kulit mereka. Tidak semuanya berdampak negatif seperti gangguan pada kulit, namun juga memiliki dampak positifnya juga. Nah, mungkin kita bisa mengambil sampel dari penggunaan krim pemutih karena mungkin banyak remaja sekarang yang menginginkan kulit yang lebih putih dengan berbagai macam krim atau pengobatan. Penggunaan krim pemutih mengandung merkuri yang dapat menimbulkan bintik hitam, iritasi kulit, alergi, mual dan muntah, diare, bahkan hingga kerusakan ginjal. Jika digunakan secara terus-menerus dalam jangka panjang, krim dengan kandungan ini berisiko menyebabkan gangguan ginjal, kerusakan saraf otak. Umumnya pemutih kulit membuat produksi melanin berkurang sehingga menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Nah, ini termasuk juga efek samping pada organ kulit yang seharusnya produksi melanin kita yang sudah ditentukan sesuai takaran produksinya, karena terkena obat pemutih kulit ini tadi menjadi berkurang produksi melaninnya yang menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Maka dari itu kenapa orang yang menggunakan obat pemutih itu kulit wajahnya cenderung lebih merah ketika di bawah paparan sinar matahari. Dan efek utama yang mungkin timbul dalam banyak remaja yang sering berlebihan dalam menggunakan perawatan kulit, terutama wajah atau biasa kita sebut dengan skincare,
Bahkan jika penggunaan itu terlalu banyak dan melebihi dosis, bisa mengakibatkan alergi pada kulit yang tadi menyebabkan penyakit pada kulit, tidak mengganggu fungsi organ sebenarnya, cuman dia menyebabkan alergi, menyebabkan gangguan penyakit tersebut. Alergi yang dirasakan itu ditandai dengan rasa gatal dan muncul ruam yang berwarna kemerahan pada kulit wajah. Jadi ketika tidak semua penggunaan skincare itu ada yang mungkin berdampak baik pada kulit kita, karena memang kulit kita membutuhkan proteksi. Selain dari dalam, juga kita membutuhkan proteksi dari kandungan-kandungan kimia. Dan juga bisa juga menimbulkan dampak negatif seperti tidak cocok dengan perawatan kulit tadi, yaitu skincare yang bisa menyebabkan alergi. Jadi mungkin jawabannya untuk pertanyaannya Mas Izar ini fleksibel ya, tergantung bagaimana kondisi kulitnya dan juga apa penggunaan skincare yang dipakai. Bisa saja memiliki efek samping, pasti memiliki efek samping, tapi bisa saja mengganggu fungsi organ, tapi juga bisa tidak mengganggu fungsi organ. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih jawabannya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Reza Nur Ihsan, kelompok 3. Apa penyebab keringat buntet atau yang kita sebut bahasa baiknya itu biang keringat dan hubungannya dengan sistem ekskresi, betul? Ya, betul. Oke, tersumbatnya kelenjar keringat. Gini, biang keringat ini disebabkan karena tersumbatnya kelenjar keringat yang biasanya terjadi pada saat cuaca panas atau suhu tinggi yang menyebabkan keringat berlebih, terutama pada area tubuh yang memiliki kelenjar keringat ekrin, misalnya dahi, leher, punggung yang tadi sudah saya bahas di presentasi, pada lipatan-lipatan pada tubuh yang memiliki lipatan-lipatan mungkin bagian leher, bagian punggung yang tertutup. Nah, di situ ketika kita berada di suhu tinggi, kelenjar keringat akan memproduksi keringat lebih banyak yang kemudian tersumbat. Jika tersumbat mengakibatkan biang keringat tersebut. Jadi itu penyebabnya. Hubungannya dengan sistem ekskresi. Untuk hubungannya dengan sistem ekskresi, ketika keringat ini tersumbat, tidak bisa dikeluarkan. Nah, hal ini yang akan menjadikan infeksi pada kulit, yaitu penyakit biang keringat tersebut. Jadi hubungannya dengan sistem ekskresi karena biang keringat ini tadi disebabkan karena tersumbatnya kelenjar keringat, yang seharusnya keringat tersebut diproduksi dan dikeluarkan, namun malah tersumbat yang mengakibatkan adanya infeksi pada bagian tubuh yang memiliki kelenjar keringat ekrin tadi, yang menjadikan biang keringat. Hubungannya seperti itu. Apakah bisa diterima? Mungkin bisa diterima, tapi saya ingin meluruskan pertanyaan tadi dari semua anggota kelompok ya, bukan saya sendiri, saya hanya sebagai perwakilan. Terima kasih. Oh iya, bagus. Berarti kelompok 3 satu suara ya, saling Ya. berdiskusi. Ya, terima kasih Nanti Mas Reza. anggotanya bisa saya tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oh iya, iya Mas Reza, sama-sama. Yang selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu dari perwakilan kelompok dari Aid Dava, yang pertanyaannya,
hubungan nafsu makan dengan penyakit emfisema. Betul Mas Aid atau bisa lebih jelaskan? Betul itu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ketidaknormalan susunan alveolus ataupun bisa disebut dengan emfisema. Memiliki gejala utama yaitu kesulitan dalam bernafas, lalu hubungan dengan menurunnya nafsu makan, yaitu jika seseorang mengalami emfisema atau sesak nafas, maka untuk melakukan aktivitas seperti biasa saja, orang yang mengalami emfisema akan mengalami kesulitan. Sehingga untuk makan pun pastinya akan sangat mengalami kesulitan untuk bernafas karena jalannya sistem pernafasan dan jalannya sistem pencernaan berdampingan. Kita memiliki satu saluran klep itu ya yang di mana ketika kita makan maka saluran klep pada pernafasan itu akan tertutup. Sehingga orang yang mengalami emfisema akan mengalami penurunan nafsu makan karena akan mengalami kesulitan untuk bernafas saat mereka makan. Mungkin gejala ini bisa disamakan dengan penyakit-penyakit lainnya karena memang umum terjadi ketika kita merasakan sakit, ketika kita imunnya sedang lemah, pasti nafsu makan kita juga akan menurun. Tapi penurunan nafsu makan ini mungkin lebih secara drastis ketika kita terkena penyakit emfisema atau sesak nafas. Terima kasih. Apakah kurang jelas? Sudah jelas, makasih jawabannya. Oh ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas tanya jawabnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai dan presentasi sudah terlaksanakan, mungkin presentasi ini dapat diakhiri Bu Isma karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Enggak Bu, tetapi organ ginjal. Iya. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati Bu Isma, terima kasih. Terima kasih Bu Isma. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.